Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Restu Patrik Golabudin. Saya mahasiswa dari Universitas Pelita Bangsa dan saya kelas BK 25C, prodi saya BKPI, nomor NIM saya 522510012. Jadi pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai tentang karya ilmiah saya yang berjudul Riba dalam Perspektif Ekonomi Syariah, Analisis Jenis, Dampak, dan Solusi Alternatif Berbasis Keadilan. Jadi pada kesempatan ini saya langsung masuk kepada pembahasan untuk mempersingkat waktu. Yang menjadi rumusan masalah pada karya ilmiah ini, supaya karya ilmiah ini semakin tertuju dan semakin terarah. Apa saja sih rumusan masalahnya? Satu, kita bahas mengenai konseptualnya. Dua, secara legalitas dan etikanya. Tiga, secara dampaknya. Empat, secara solusinya. Nah, ini rumusan yang akan saya munculkan agar karya ilmiah ini semakin terarah dan mendalam. Tujuan penelitiannya yaitu untuk menjelaskan konsep dan klarifikasi riba secara komprehensif agar masyarakat dapat mengidentifikasi praktik riba dalam kehidupan sehari-hari, untuk menganalisis landasan hukum dan filosofis di balik pelarangan riba. Yang ketiga, untuk menampakkan dampak negatif riba dari sisi ekonomi dan sosial. Yang terakhir, untuk memberikan edukasi mengenai alternatif transaksi syariah seperti mudorobah dan musyarakah yang bebas dari unsur riba. Nah, itu tujuannya dan rumusan masalah yang akan saya bahas mengenai tentang karya ilmiah saya ini. Lanjut kepada pembahasan. Apa sih riba itu sendiri? Nah, riba secara etimologi atau menurut bahasa yaitu berasal dari bahasa Arab yang merupakan turunan dari kata roba yarbu. Kata ini memiliki beberapa makna dasar, antara lain: satu, az-ziyadah. Apa itu az-ziyadah? Yaitu tambahan. Dua, an-nuwu. Apa itu an-nuwu? Yaitu pertumbuhan atau berkembang. Tiga, al-irtifa atau ketinggian. Ketinggian atau dalam bahasa Inggris itu elevation. Dalam konteks bahasa, secara sini mengalami penambahan dari jumlah asalnya dapat disebut sebagai riba. Nah, ini sesuatu yang bisa bertambah, sesuatu yang berkembang dan ada peningkatan di dalam dari segi ekonomi, yang dari nilai tukar jual beli ataupun utang piutang ada penambahan, maka itu termasuk ke dalam riba tadi, seperti ziyadah, nuwu, dan irtifa. Itu riba menurut bahasa. Secara terminologi atau menurut istilah, riba itu sendiri yaitu para ulama memberikan definisi yang lebih spesifik mengenai riba untuk membedakannya dengan laba atau keuntungan jual beli yang sah. Satu, secara umum, riba adalah pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Yang kedua, menurut Syafi'i Antonio, riba adalah pengambilan tambahan sebagai syarat yang harus dibayar oleh peminjam kepada pemilik modal sebagai imbalan atas penangguhan waktu pembayaran. Yang ketiga, menurut Sayyid Sabiq, riba adalah tambahan atas modal, baik tambahan itu sedikit maupun banyak. Jadi pada dasarnya riba itu sendiri adalah suatu nilai tukar jual beli atau utang piutang yang ketika kita meminjam pada nominal yang sama,
tapi ketika kita hendak bayarkan itu akan aziyadah, bertambah. Lanjut ke dalam landasan hukum pelarangan daripada riba. Dalam mendefinisikan riba, karya ilmiah harus menyertakan dasar hukum yang kuat. Nah, dasar hukum yang kuat ini satu dari Al-Quran. Pelanggaran riba dilakukan secara bertahap, puncaknya pada Quran surat Al-Baqarah ayat 278 sampai 279 yang memerintahkan orang beriman untuk meninggalkan sisa riba dan menyatakan perang dari Allah dan Rasul-Nya bagi yang tetap melakukannya. 2 dari hadis, 3 dari ijma. Nah, itu dasar hukum pelarangan daripada riba itu sendiri. Nah, selanjutnya kita bagi klasifikasi jenis daripada riba itu sendiri. Ada berapa sih jenis riba itu sendiri? Yang pertama ada riba utang piutang atau aduyun. Riba jenis ini muncul dalam akad pinjam meminjam atau segala bentuk transaksi yang menimbulkan kewajiban utang. Riba ini terbagi menjadi 2. Nah, riba utang piutang ini terbagi menjadi 2. Yang pertama ada riba qarad, yang kedua ada riba jahiliyah. Apa itu riba qarad? Contohnya seperti meminjamkan uang 1 juta dengan syarat harus dikembalikan sebesar 1.200.000. Nah, itu namanya riba qarad. Yang kedua riba jahiliyah. Apa itu riba jahiliyah? Contohnya seperti meminjam yang jatuh tempo namun tidak terbayar, lalu pemberi pinjaman berkata kamu bayar sekarang atau utangmu akan bertambah. Nah, itu riba jahiliyah. Nah, itu yang pertama ada riba utang dari segi riba utang piutang. Ini jenis-jenis ribanya. Yang kedua ada riba jual beli atau al-buyu. Yang kedua ada riba jual beli atau al-buyu. Nah, riba jual beli itu sendiri terbagi menjadi 3 bagian. Ada yang pertama riba fadlu, ada yang kedua riba nasi'ah, ada yang ketiga riba yad. Riba fadlu itu sendiri adalah contohnya seperti menukar 10 gram emas perhiasan lama dengan 8 gram emas perhiasan baru. Kelebihan 2 gram tersebut adalah riba fadlu karena meskipun kualitas berbeda, timbangan harus tetap sama jika jenisnya sama. Jadi pada waktu itu meminjamkan emas 10 gram dan karena semakin lama harga emas semakin naik, jadi ketika sudah waktu jatuh tempo untuk membayar emas, maka harga yang 10 gram itu sama dengan yang 8 gram emas. Jadi ketika itu dia mengide untuk menukarkan yang 10 gram itu dengan 8 gram emas karena harganya sama pada saat sekarang. Tapi berbeda dalam konteks Islam itu ketika kita meminjam 10 gram emas, maka harus dikembalikan dengan nilai 10 gram emas yang sama. Selanjutnya ada riba nasi'ah. Contohnya riba nasi'ah itu sendiri seperti membeli emas secara kredit atau angsuran. Dalam banyak pendapat ulama, karena emas adalah alat tukar saman, maka transaksinya harus tunai, hand to hand. Yang ketiga ada riba yad. Riba yad itu sendiri contohnya seperti seorang membeli dolar di money changer, uang rupiah sudah diberikan namun dolar baru akan diserahkan 2 jam kemudian atau esok harinya. Itu riba yad itu sendiri. Nah, inilah klasifikasi atau jenis-jenis daripada riba itu sendiri. Yang mana jenis riba itu ada 2, ada riba utang piutang dan yang kedua ada riba jual beli. Riba utang piutang ada riba qada, yang kedua ada riba jahiliyah, dan riba jual beli itu ada 3. Yang pertama ada riba fadlu dan riba nasi'ah, dan yang ketiga ada riba yad.
Lanjut kita masuk ke dalam dampak sosial, dampak ekonomi daripada riba itu sendiri. Dampak daripada riba itu sendiri, satu, memicu inflasi. Kenapa? Karena riba menyebabkan biaya modal bagi produsen meningkat. Beban bunga ini kemudian dibebankan kepada harga jual produk di masyarakat sehingga harga barang terus meningkat secara sistematis. Nah, ini dampak ekonomi daripada riba itu sendiri. Yang kedua, dampaknya menghambat sektor real. Masyarakat cenderung lebih suka menyimpan di bank untuk mendapat bunga daripada mengambil resiko dengan berinvestasi di sektor produktif, pertanian, dan sebagainya. Yang ketiga, ada ketimpangan distribusi kekayaan. Nah, ini dampak ekonomi daripada riba itu sendiri. Selanjutnya, yang kedua ada dampak sosial dan psikologisnya. Satu, dampak dari sosial itu sendiri adalah memicu krisis utang. Yang kedua, menimbulkan permusuhan. Yang ketiga, mentalitas materialistik. Dan yang terakhir, dampak yuridis dan keberkahan, yaitu satu, hilangnya keberkahan harta. Dua, memicu ancaman perang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan skema daripada dampak riba itu sendiri, uang dibungakan, lalu biaya produksi naik, harga barang naik sehingga terjadi inflasi, daya beli menurun, dan kesenjangan sosial melebar sehingga kemiskinan semakin meningkat. Nah, ini dampak negatif daripada riba itu sendiri. Makanya Allah sangat melarang untuk melakukan riba itu sendiri. Nah, solusi ekonomi syariah. Lanjut pada pembahasan yang ketiga, yaitu solusi ekonomi syariah. Ada beberapa solusi ekonomi syariah. Yang pertama yaitu prinsip dasar solusi syariah, yaitu ekonomi syariah berlandasan pada prinsip al-ghamu atau al-ghurni, yang berarti keuntungan berbanding lurus dengan resiko. Jika seorang ingin mendapatkan keuntungan, ia harus siap menanggung resiko kerugian. Hal inilah yang membedakan secara fundamental antara bagi hasil dengan bunga bank. Lanjutnya, yang kedua ada instrumen pengganti riba. Satu, ada mudorobah, kemitraan usaha. Nah, ini instrumen pengganti daripada riba. Yang pertama ada mudorobah atau kemitraan usaha. Kita mitra lah kepada orang lain. Yang kedua ada musyarakah, kerjasama modal dengan orang lain. Jadi ada kerjasama antara pihak A dan pihak B untuk memajukan usaha, ini namanya musyarakah. Yang ketiga murabahah. Apa itu murabahah? Murabahah adalah jual beli margin. Solusi bagi masyarakat yang butuh barang tapi tidak punya uang tunai. Sistemnya seperti bank atau lembaga keuangan membeli barang yang dibutuhkan nasabah, lalu menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga yang ditambah margin. Keuntungan nasabah membayar secara mencicil dengan harga yang tetap fixed hingga lunas. Yang keempat ada qardul hasan, pinjaman kebaikan. Tujuannya untuk membantu kaum du'afa atau masyarakat yang butuh dana darurat tanpa tujuan komersial. Keunggulan sistem syariah dibanding riba: satu, dari segi stabilitas ekonomi. Dua, solidaritas sosial. Tiga, ketahanan terhadap krisis ekonomi. Pada kesimpulannya, bab yang ketiga ini menekankan pada solusi ekonomi syariah bukan sekedar mengubah istilah bunga menjadi bagi hasil. Jadi dari bunga diubah menjadi bagi hasil. Tadi ada musyarakah, murabahah, dan mudorobah. Nah, itu sistem bagian, melainkan mengubah paradigma transaksi dari eksploitasi menuju kemitraan yang berkeadilan. Lanjut pada bab yang keempat, yang terakhir, yaitu kesimpulan. Kesimpulannya dari riba itu sendiri, yaitu adalah riba adalah tambahan yang diambil secara batil dalam transaksi utang piutang maupun jual beli barang ribawi. Yang kedua, kesimpulan dari jenis-jenis riba itu sendiri,
Praktik riba tidak hanya terbatas pada bunga pinjaman, tetapi juga mencakup denda, keterlambatan, dan ketidaksesuaian dalam penukaran barang ribawi. Yang ketiga, dampak destruktif. Riba terbukti menciptakan rantai masalah yang merugikan secara ekonomi. Riba memicu inflasi dan memperlebar jurang antara si kaya dan si miskin secara sosial. Yang keempat, alternatif syariah, yaitu ekonomi syariah hadir sebagai solusi nyata dengan menawarkan sistem bagi hasil profit less sharing melalui akad mudharabah, musyarakah, dan murabahah. Nah, itulah riba yang tadi saya sampaikan, itu sebagai solusi riba dalam perspektif ekonomi syariah, analisis jenis, dampak, dan solusi